Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Sebelumnya, apakah di lingkungan rumah teman-teman masih banyak kotoran hewan yang tidak termanfaatkan? Jika iya, bagaimana kalau kotoran hewan tersebut sama-sama kita manfaatkan menjadi pupuk vokasi agar lebih termanfaatkan? Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai bagaimana cara membuat pupuk vokasi. Terdapat beberapa bahan yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan pupuk vokasi yang berasal dari kotoran ternak. Yang pertama, yaitu kotoran ternak itu sendiri. Kotoran ternak ini bisa didapatkan dari kotoran sapi, kambing, maupun ayam. Kali ini saya menggunakan kotoran sapi. Kemudian, bahan yang kedua ada serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini bisa didapatkan di tempat penggergajian kayu. Serbuk gergaji harus yang kering. Bahan selanjutnya yaitu sekam atau biasa disebut dengan merang. Merang atau sekam ini haruslah berupa sekam kering. Alasan mengapa harus menggunakan serbuk gergaji yang kering dan sekam yang kering karena kedua bahan tersebut nantinya akan berfungsi untuk menyerap air selama proses pembuatan pupuk. Bahan selanjutnya kita juga memerlukan mikroorganisme untuk membusukkan atau memfermentasi kotoran ternak. Kali ini saya menggunakan E4 pertanian yang bisa didapatkan di toko pertanian terdekat. Kemudian juga dibutuhkan bahan pangan untuk mikroorganisme tersebut. Kali ini saya menggunakan gula pasir. Selain gula pasir, sebenarnya juga bisa menggunakan gula merah. Kemudian juga diperlukan air yang nantinya digunakan untuk mencampur larutan dari gula dan juga larutan dari E4. Selain itu, kita juga memerlukan alat berupa lapisan, baik itu plastik maupun terpal yang nantinya tidak tembus air untuk melindungi proses pembuatan pupuk. Yang terakhir, kita juga memerlukan pengaduk. Nah, dalam proses pencampuran ini, yang pertama, siapkan air biasa dalam ember, kemudian masukkan gula pasir yang telah kita sediakan sebelumnya. Kemudian kita aduk hingga gula pasir tersebut terlarut secara sempurna dalam air. Selanjutnya, tuang larutan EM4 secukupnya ke dalam larutan gula tersebut. Terakhir, aduk keseluruhan larutan dalam ember hingga larutan dari EM4 dengan larutan gula dapat tercampur secara merata. Dalam pembuatan pupuk vokasi ini, langkah pertama yaitu tuangkan kotoran ternak yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke atas tanah. Setelah dituangkan di atas tanah seperti ini, selanjutnya nanti teman-teman ratakan terlebih dahulu. Kemudian setelah diratakan, tuang serbuk gergaji di atasnya. Serbuk gergaji yang ditambahkan tersebut memiliki perbandingan 3:1, 3 untuk kotoran ternak dan 1 untuk serbuk gergaji. Nah, setelah selesai, tambahkan juga sekam. Sekam yang ditambahkan juga memiliki perbandingan 3:1:1, dalam artian 3 untuk kotoran ternak, 1 untuk serbuk gergaji, dan 1 untuk sekam.
Nah, jika ketiga bahan tersebut sudah kita jadikan satu, selanjutnya kita campur hingga dirasa semua bahan tercampur secara merata. Pencampuran bisa dilakukan menggunakan tangan maupun menggunakan alat-alat lainnya. Setelah kotoran ternak, serbuk gergaji, dan sekam dirasa sudah tercampur secara merata, maka cipratkan atau semprotkan larutan mikroorganisme atau larutan E4 tadi, larutan gula, dan larutan air yang sudah tercampur. Penyemprotan usahakan dilakukan secara merata. Kemudian aduk-aduk menggunakan alat pengaduk, baik itu cangkul maupun tangan. Kemudian berikan semprotan lagi pada lapisan lainnya. Kemudian, setelah larutan mikroorganisme tersemprot secara merata, tutup bagian atas bahan-bahan yang akan dijadikan pupuk tersebut menggunakan lapisan plastik yang tidak tembus air. Kemudian, tindih bagian tepi dari lapisan plastik agar plastik tidak terbang ketika tertiup angin maupun untuk memastikan agar air tidak meresap ke dalam bahan pembuatan pupuk. Terakhir, pastikan sekali lagi bahwa keseluruhan bahan sudah tertutup oleh plastik dan tidak ada kemungkinan air untuk meresap masuk ke dalam bahan. Tunggu selama 1 bulan kemudian hingga pupuk jadi dan siap untuk diaplikasikan. Nah, selama 1 bulan tersebut kita juga harus sering untuk membuka dan membolak-balik atau mencampurkan bahan-bahan pupuk tadi setiap 3-5 hari sekali. Sekarang kita mulai membukanya. Nah, seperti inilah teman-teman hasil fermentasi atau pembusukan oleh mikroorganisme lokal terhadap kotoran ternak sapi, serbuk gergaji, dan sekam yang biasa disebut dengan pupuk bokasi. Selanjutnya teman-teman, ciri-ciri dari pupuk bokasi yang kita buat ini berhasil dan siap untuk diaplikasikan adalah yang pertama, apabila kita genggam seperti ini, maka pupuk tidak kering maupun tidak basah. Jadi, apabila digenggam, rasanya akan kempel. Kemudian yang kedua, sudah terjadi perubahan warna dari warna semula menjadi warna yang agak membusuk kehitaman. Dan yang terakhir, apabila kita bau menggunakan indera penciuman, maka pupuk ini sudah tidak ada bau menyengat dari kotoran hewan.
Jika ketiga ciri-ciri tersebut sudah ada dan dapat dijumpai dari pupuk yang kita buat, maka pupuk Bokashi sudah siap untuk digunakan dan diaplikasikan. Nah, itu tadi teman-teman mengenai alat, bahan, dan langkah kerja pembuatan pupuk Bokashi dari kotoran ternak. Semoga bermanfaat dan terima kasih.